Berdiri pada 20 Mei 1908, Budi Utomo adalah organisasi kepemudaan pertama yang mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemunculannya menjadi pelopor bagi kebangkitan kaum muda melawan kolonialisme. Torehan sejarah Budi Utomo tak akan terhapus. Tiap tahun hari kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 melahirkan kebulatan tekad para pemuda Indonesia. Tekad untuk bersatu, satu kesadaran, satu semangat perjuangan melawan penjajahan. Kongres ini melahirkan ikrar atau Sumpah Pemuda. Meski bertaruh nyawa pada era perebutan kemerdekaan, peran pemuda tak selangkah pun surut ke belakang. Gerakan pemudalah yang menjadi ujung tombak bagi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di era 60-an, saat konflik ideologis meruncing, Indonesia diambang perpecahan. Melalui kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, serta kesatuan-kesatuan lainnya, para pemuda ikut tampil menyelamatkan Indonesia. Selain aksi turun ke jalan menentang ideologi komunis, para pemuda juga berperan dalam kelahiran Orde Baru, menggantikan era Orde Lama yang sibuk dengan konflik politik dan ideologi. Era Orde Baru muncul dengan ideologi pembangunan. Guna membangun stabilitas politik, pemerintahan Orde Baru menerapkan fusi bagi partai politik. Yang pada era Orde Lama jumlahnya lebih dari 100 partai politik. Kebijakan ini berdampak pada kebuntuan komunikasi politik. Akibatnya, masa awal pembangunan Orde Baru tidak berjalan secara optimal. (22 Januari 1972), beberapa organisasi kemahasiswaan, HMI, GMNI, PMKRI, dan GMKI bersepakat membentuk wadah informal kaum muda yang diberi nama Kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung bertujuan mencairkan kebekuan komunikasi politik dengan cara konsultatif maupun merangkul sejumlah elemen kepemudaan dan kemahasiswaan. Tujuan tersebut tak mudah. Pasalnya kebijakan fusi partai berdampak pada kelangsungan perundingan Kelompok Cipayung yang berencana membentuk wadah pemuda tingkat nasional. Sedikitnya 14 organisasi pemuda mahasiswa hadir: GP Ansor, GPM, Pemuda Muslimin, GAMKI, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, GPI, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, PMII, Pemuda Pancasila, dan Koordinasi Pemuda Mahasiswa Golkar. Deklarasi Pemuda Indonesia 23 Juli 1973
menjadi landasan lahirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. KNPI muncul dari tuntutan sejarah bahwa kaum muda wajib mengambil peran mengisi kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 32 tahun Orde Baru berkuasa. Pergantian era Orde Baru dengan Orde Reformasi tahun 1998, salah satunya adalah atas desakan gerakan kaum muda, khususnya gerakan mahasiswa. Menyikapi dinamika sosial politik yang berubah, Kongres KNPI tahun 1999 berusaha mereposisi, redefinisi, dan reaktualisasi eksistensi KNPI di masa reformasi. Dengan semangat mempersatukan seluruh elemen pemuda Indonesia, Kongres KNPI ke-14 dilangsungkan di Jayapura, Papua pada tanggal 24 hingga 28 Februari 2015. Terpilihnya seorang putra Papua, Muhammad Rifai Darus, atau yang akrab disapa MRD, sebagai Ketua Umum DPP KNPI, masa bakti 2015 hingga 2018, genapkan semangat Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Lahir dan tumbuh besar di Papua, serta aktif dalam dunia kepemudaan, menguatkan mental dan semangat MRD untuk bersama-sama membangun pemuda, negara, dan bangsa Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Ujian Indonesia untuk melalui masa transisi politik membutuhkan kerja kolegial dan semangat bersama sesuai yang telah dicita-citakan pendiri bangsa, yaitu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah harmoni sekaligus tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kuncinya adalah kepercayaan untuk mewujudkan harmoni. Kepercayaan antara rakyat dengan pemimpinnya, antar lembaga negara, maupun rakyat dengan pemimpin nasional dan sebaliknya. Saya meyakini pemuda yang bersatu dalam wadah KNPI bisa menjadi jembatan dan motor, menumbuhkan dan menguatkan kepercayaan tersebut untuk menciptakan bonum commune, kemaslahatan umum dan kebaikan bersama, agar koridor kebijakan pembangunan senantiasa dilandasi semangat Pancasila dan NKRI.